Capaian sekolah terkait karakter dan kualitas pembelajaran kurang. Padahal, selama ini saya sudah menyusun program in-house training dan juga memotivasi siswa serta Bapak Ibu guru. Lantas, apa yang kurang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yuleha, Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kota Magelang, penanggung jawab komunitas belajar Suluh Pawiatan selama 2 tahun berlangsung. Apakah Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Wakil Kepala Sekolah pernah mengalami hal yang sama seperti saya? Komunitas belajar merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar dalam sekolah yang telah kami terapkan menggunakan konsep Professional Learning Community atau PLC yang dikembangkan oleh Richard DeFord dan kawan-kawan pada tahun 2016. Kombel menjadi wadah untuk guru dan tenaga pendidik untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin. Saya menyadari bahwa peran guru dan tenaga kependidikan bagian yang penting terjadinya transformasi pembelajaran murid. Melalui Kombel ini menjadi salah satu strategi bagi saya untuk meningkatkan kompetensi GTK. Komunitas belajar dilakukan dengan siklus inquiry berpusat pada peserta didik yang diawali dengan refleksi awal tentang pembelajaran murid. Komunitas belajar dilakukan dengan siklus inquiry yang berpusat pada peserta didik yang diawali dengan refleksi awal tentang pembelajaran murid, kemudian diskusi tentang capaian rapor pendidikan, dan menganalisis capaian yang masih rendah. Berikutnya, tim akan membuat perencanaan dan akhirnya dilakukan evaluasi. Berikut ini kegiatan diskusi Kombel sekolah kami. Selamat menyaksikan. Dalam era pendidikan modern, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan di sekolah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang holistik. Sekolah bukan lagi menjadi institusi yang bekerja sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak seperti guru, karyawan, komite sekolah, orang tua, dan siswa. Semua elemen tersebut memiliki kontribusi unik dalam menyusun dan mengimplementasikan program-program sekolah yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa serta dinamika di masyarakat. Guru berperan sebagai pendidik utama yang memahami perkembangan akademis dan kebutuhan belajar siswa. Karyawan sekolah mendukung operasional dan lingkungan belajar yang kondusif. Komite sekolah berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat yang membantu menciptakan kebijakan yang relevan dan terarah. Orang tua memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan anak di rumah dan memberikan masukan berdasarkan pengalaman langsung dalam mendidik anak mereka, serta siswa sebagai subjek utama pendidikan juga memiliki suara yang penting untuk memastikan program yang disusun sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tantangan yang mereka hadapi. Kolaborasi lintas peran ini yang tercermin dalam semangat gotong royong sangat penting untuk merancang program-program sekolah yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan semua pihak. Dengan kerjasama yang solid, sekolah dapat menciptakan program yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga mengembangkan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Pendekatan gotong royong yang mengedepankan kerjasama dan partisipasi aktif memastikan bahwa semua pihak memiliki rasa tanggung jawab dan merasa memiliki peran dalam proses pendidikan. Hal ini juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Dengan latar belakang inilah, sekolah mengadopsi prinsip gokil, gotong royong itu lebih baik,
sebagai landasan utama dalam penyusunan program-program sekolah. Melalui kolaborasi yang harmonis antara guru, orang tua, karyawan, komite, dan siswa, diharapkan sekolah dapat menjadi institusi yang lebih dinamis, relevan, dan siap menghadapi tantangan masa depan.